Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansapas, kembali lagi di podcast Zona Literasi. Halo teman-teman, aku Amalia Putri Andini dari kelas 10C. Saya akan menjadi host di podcast kali ini. Oke nih teman-teman, podcast kali ini itu bintang tamunya tuh sangat sibuk ya. Siapa lagi kalau bukan Kak? Oke, kenalin, nama aku Fairuzatul Mumtaza, biasa dipanggil Fairuz. Aku dari kelas 11F dan aku juga menjabat sebagai Pradani di ekstrakurikuler Pramuka. Oke nih guys, podcast kali ini itu tuh temanya tentang ekspektasi vs realita anak sekolah. Jadi kalian tahu ya, Kak Fairuz ini tuh adalah pradani ya, pradani yang otomatis itu sibuk banget. Jadi kita bahas pelan-pelan dengan Kak Fairuz ekspektasi vs realita di sekolah. Gimana sih, seberapa capeknya, dan tips dari Kak Fairuz. Oke, statement 1. Pernah gak sih kakak itu capek, social butterfly kakak itu udah habis, padahal kakak itu gak ngapa-ngapain dan gak ngapa-ngapain, malah jadi diem aja gitu, bingung. Oke, aku sering kali sih ngerasa kayak gitu, apalagi waktu setelah latihan Pramuka ya. Iya sih pastinya. Itu juga sering kali aku kehabisan sosial bateri karena harus ngeladenin orang-orang, memahami, ngedengerin, dan menyesuaikan diri dengan mereka. Apalagi aku sebagai pradani yang harus jaga image, itu bikin aku yang kayak capek banget sama kehidupan di sekolah gitu sih. Iya sih Kak, apalagi pramuka itu butuh fisik dan mental yang kuat ya Kak. Betul. Ya. Butuh pikiran juga buat nali-nali, buat tepuk-tepuk. Aduh, itu pasti capek banget. Gak bayangin capeknya gimana. Oke. Statement kedua, pertanyaan kedua, banyak orang yang bilang masa sekolah itu masa paling indah. Oke, ya itu emang masa paling indah ya, masa SMA. Tapi menurut kakak, kenapa sekarang sekolah malah sering bikin stres? Menurutku itu karena ini ya, pengaruh sosmed. Karena dari sosmed itu kadang ekspektasi mulai jadi standar yang lebih tinggi. Jadi kayak mereka itu sering mematokkan standar tinggi untuk menilai orang. Iya benar. sih. Apalagi standar TikTok itu, aduh masya Allah tinggi banget. Maka dari itu kayak kalau sekolah itu masa yang indah ya tergantung gimana pandangan orang lain ke dirinya mereka sendiri dan gimana pandangan mereka ke sekolah itu sih. Cara menikmatinya itu gimana gitu. Dan iya sih, kita juga harus gimana tujuan kita itu biar tercapai gitu loh guys. Jadi gak perlu mikir standar TikTok gak jelas itu ya. Apalagi sekarang itu standar orang itu makin aneh-aneh. Dari yang harus punya double eyes itu yang matanya dua itu loh, ngerti nggak Kak? Itu aduh. Oh, double. Iya. Apalagi sekarang itu kalau nggak cantik itu digoreng habis-habisan. Kita kalau pede, kita percaya diri, pasti kita bisa ngelawan itu guys. Oke, statement kedua, overthinking dan burnout. Kakak pernah nggak sih overthinking masalah sekolah? Biasanya hal apa yang sering kakak pikirin? Kalau aku sering banget ya mikirin hal-hal yang nggak jelas. Terutama kalau waktu di jam-jam rawan kayak mau tidur, mau tidur itu. Jam terus gak ada yang ngejak ngomong itu tiba-tiba, aduh masa depan harus kemana ya, aduh itu sering banget itu sih. Tuh apa ya, kayak pikiran tuh jadi film horor gitu ya kita. Iya banget lagi, iya lagi. Kayak apa ya, jadi lebih kayak ngerasa gak berguna gitu gak sih Kak? Sama ngerasa
Aduh, bingung Aduh, ya. aduh, bingung kalau bahas overthinking kayak gini. Soalnya banyak banget guys di pikiran kita ini yang overthinking. Betul. Dari mulai standar orang yang makin gak jelas, prestasi yang belum kecapai, Betul. apalagi yang masih bingung lomba sana sini tapi nggak menang itu. Aduh, aku nanti kuliah apa, jurusan apa, masuk kemana gitu gak sih Kak? Iya, jadi Apalagi orang tua yang selalu ngebandingin antara anak tetangga itu bikin burn out parah. betul. Sekarang itu ya lagi zamannya orang tua yang itu loh, banyak kekerasan itu. Aduh, Bandingin. iya bandingin itu, aduh kasihan banget. Aku ada di posisi itu sih. Maaf curhat, tapi emang lagi gimana ya bisa maju ke depannya gitu loh guys. Soalnya kita juga bingung. Oke, statement 2. Statement 3 ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa terbebani sama ekspektasi orang tua atau sekolah nih? Pernah banget. Keduanya tuh meskipun orang tuaku itu nggak nuntut ya, tapi mereka itu punya harapan yang tinggi. Dan untuk kita aku. juga sadar gitu. Iya, kita sebagai kakak anak keberapa? Aku anak pertama. Aku juga anak pertama, guys. Iya. Para adik-adik, kalian itu harus bersyukur ya. Soalnya kalian itu punya kakak dan kakak laki-laki, kakak perempuan gitu. Kakak perempuan kalian itu sedang berjuang ini buat memenuhi ekspektasi orang tua. Ya Kak ya. Iya. Kalau sekolah pernah? Kalau sekolah apa ya? Mungkin cuman enggak sih. Enggak sampai benar-benar dibandingin yang bikin aku sakit hati enggak sih. Cuman ya biasa gitu aja. Iya, Cuman itu aja. diambil hikmahnya aja ya Kak Iya, ya. diambil hikmahnya. Oke, kalau capek mental nih, kakak healingnya kemana? Kalau masalah kita di mana ini guys, pagi sampai sore, Senin sampai Sabtu, otomatis mental kita juga butuh istirahat. Apa self reward atau healing yang terbaik buat kakak? Aku ini suka banget sama alam. Jadi Oh my god, daki-daki gitu iya, Kak? kalau aku kadang tuh kalau emang udah kayak terlalu sibuk dan aku pengen ngelepas itu semua, jadi aku break dulu dari tugasku dan aku lebih milih untuk nikmati alam, entah itu ke curug atau entah ke gunung ya. Iya sih. Pokoknya itu menikmati alam yang bisa aku rasakan ketenangannya gitu. Pokoknya sibuk ya Kak ya, lepas dari sekolah Betul. gitu. Soalnya gak bisa bayangin deh, apalagi kakaknya ini ketua pramuka ya guys, capeknya gimana dari. Tapi ngomong-ngomong nih, kakaknya juga kan di rumah masa sih gak ada self reward atau healing gitu? Di rumah. Iya, Di rumah kayak nonton film, dengerin lagu. aku suka banget baca webtoon. Oh iya. Aku lagi baca Teen Shop itu loh Kak. Tahu nggak? Itu mau jadi drama itu guys. Kalian yang jadi Song Joong Ki. Ya kan? Iya. Kalau aku sih nggak suka hal-hal romance, tapi aku lebih suka ke aksi. Oh iya. Jadi, Kayak itu Loksim. yang favorites. Iya, Loksim. Loksim itu guys, bagus Manager itu. Kim itu aku suka banget. Tapi aku suka yang romance soalnya buat healing gitu loh guys. Dan romance-nya tuh ringan kayak Itu ringan. act of iya. life gitu. Bisa Iya. jadi kita maknanya bisa kita ambil untuk kehidupan Iya. kita. Oke. Menurut kakak gimana sih cara bedain antara males dan mental kita itu lagi capek? Kan kalau kita lagi mental kita capek ya, otomatis kita kan juga males kayak aduh capek banget nanti dulu deh. Nah gimana kakak cara bedain dan ngelawan itu biar nggak jadi beban buat kakak? Oke. Kalau males itu kan masih ada tenaga tapi nggak mau ngelakuin kan ya? Iya. Nah, tapi kalau burn out kita tuh pengen ngerjain aja rasanya tuh nggak punya energi dan pikiran tuh rasanya kosong, nggak bisa mikirin apapun hal yang mau dikerjain. Tapi kita itu masih ada rasa pengen ngerjain. Nah iya itu betul banget itu. Tapi bingung Kak, aduh harus mulai dari mana Iya. dulu ini, aduh bingung.
Kalau itu sih kadang aku curhat dulu ke temen ya, atau curhat ke siapapun yang bisa aku curhat, dan itu bakalan balikin lagi masa-masa burnoutku itu nggak lagi di dalam diriku gitu. Oh iya sih, emang curhat itu bisa di mana aja. Aku tuh bisa Kak curhat ke ChatGPT tuh. Soalnya apa ya, Iya. ngasih sarannya tuh banyak banget dan ampuh sih buat aku. Apalagi aku kan di fokus diet tuh Kak, itu pasti burn out ya, kayak stuck BB itu aduh capek banget. Iya, iya, iya. Itu aku cari curhat itu ke Google atau ke AI. Itu gimana sih ini gini nanti dikasih banget. Itu Iya. sangat membantu guys. Jadi Iya. kalian kalau ada apa-apa curhat guys ke entah itu ke teman, orang tua atau ke sahabat-sahabat online kalian atau ke ChatGPT, itu bisa banget. Selagi kalian tuh nggak mukul beban sendiri Iya, gitu ya jangan Kak ya. mukul beban sendiri, itu yang bakalan bikin kalian capek, males, burn out itu pasti. Dan bingung juga sih, Bingung juga mau pasti. ngapa. Nah kalau kalian lagi buntu banget bisa cerita Iya. ke teman terdekat ataupun yang kalian merasa percayalah. Ya, intinya jangan dibawa beban sendiri gitu. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Apa pesan buat kakak yang kakak kasih untuk remaja yang lagi capek dan burn out, lagi bingung gitu? Oke. Nggak apa-apa kalau hari ini berat. Mungkin yang penting itu kamu masih bisa menjalani kehidupan ini ya. Jangan kayak yang viral-viral baru-baru ini. Aduh, iya Ya. itu yang lompat. Aduh, itu enggak banget deh Ya, guys. pokok Kalian itu jalani hidup aja. itu untuk diri kalian sendiri, bukan Betul. hidup untuk orang lain gitu loh. Karena emang kita itu harus keras sama diri sendiri, tapi untuk bertahan itu pun kalian juga udah hebat ya. Iya. Udah. Apalagi kakaknya nih, aduh capek banget ya kak. Apalagi habis ini kelas 11 itu KA guys, KA. Terus juga Ini juga udah mulai KA. iya, udah mulai KA nih, udah mikirin judul Udah ke mikirin depannya. KA, kakak ambil karya kayak gimana? Aku pakai Google Workspace yang dimana itu yang kayak memudahkan. Dari yang pekerjaan surat-surat itu kan biasa manual, surat masuk, surat keluar masih manual, dan itu bisa kalau itu masih cari manual kan. Nah, Iya. itu aku buat kayak yang lebih praktisnya gitu. Saya taruh di web, nanti bisa dicari lebih cepat gitu. Kayak kemarin aku surat masuknya tak taruh di mana ya. Nah, itu tinggal ngetik tanggal, judul dan lain-lainnya, nanti tinggal muncul surat. Wah, masuk. sangat keren dan sangat membantu Keren, buat ya. para perkantoran ya kak ya. Betul, Para perkantoran, kantor. sekolah juga bisa pakai. Sekolah juga bisa make. Surat-surat sakit gitu bisa gak sih kak buat kayak kan Bisa. sakit ya. Sakit itu kan di rapot itu pasti ada izinnya tuh Oh berapa. iya, Kan bisa dihitung pakai itu gak sih? Bisa nanti ada data. Bisa banget. Semoga lancar ya kak KA-nya. Amin, terima kasih. Amin. BTW ini kakak mau lanjut kemana nih habis di MAN ini? Kalau aku sih inginnya kuliah ya. Paling aku ingin ke Universitas Pajajaran. Unpad. Iya, kalau bisa Bandung. sih. Aduh, jadi anak Jatinangor nih. Nangor Bisa banget ya. nih. Amin. Kalau nggak bisa Semoga ya kita percayakan sama takdir Allah aja. kita harus percaya diri, Kak. Tapi Iya. kalau percaya diri itu harus kita niatkan juga dengan niat kita. Kayak Betul. harus itu juga ya, guys ya. Harus diimbangi juga. Iya, diimbangi. Oke, Kak, semoga lancar segala urusannya. Terima kasih guys yang sudah nonton podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.